Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim 1, sesi jam 1 kelas TPB, mata kuliah desain website, akan menjelaskan rencana kami dalam menyewa jasa hosting dan domain. Adapun anggota tim ini ialah: pertama, Adiaka Mutakin Nutbah, kedua, Yumna Novi Alifa, ketiga, Muhammad Ferdiansyah, dan saya, Andreas Haryo Pembongkasono. Pada video ini, tim kami hanya akan menjelaskan mengenai rencana kami dalam menyewa jasa hosting dan pembelian domain. Kami akan menjelaskan secara detail mengenai rencana kami memilih atau menyewa jasa hosting yang akan kami gunakan. Kami akan menjelaskan paket, harganya, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paket yang ditawarkan oleh penyedia jasa hosting. Adapun mengapa kami hanya menjelaskan rencana ialah dikarenakan masih kurangnya dana dari tim kami untuk segera menyewa jasa hosting tersebut. Kami akan mengusahakan pada awal November agar terkumpul dana tersebut sehingga kami segera menyewa jasa hosting dan segera memulai pembuatan website yang akan kami kembangkan. Oke teman-teman, mari simak penjelasan tim kami untuk lebih jelasnya. Halo, nama saya Ferdi dari tim 1 mata kuliah desain website. Saya akan menjelaskan bagaimana proses kami dalam memilih hosting yang akan kami sewa. Sebenarnya kami sudah melakukan video conference di Gmeet beberapa waktu lalu, namun kami lupa merekam apa yang kami bahas di dalam Vicon tersebut. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan Vicon tersebut dan memberitahu provider hosting apa yang akan kami gunakan atau kami sewa setelah kami melihat beberapa provider hosting dan membandingkannya satu dengan yang lain gitu. Jadi simak selanjutnya. Oke. Saya akan menjelaskan website apa saja yang telah tim kami lihat dan bandingkan, kemudian website apa yang akan tim kami pakai. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh tim kami dalam untuk menentukan provider hosting mana yang akan kami sewa. Yang pertama itu telah terinstalnya cPanel setelah kami menyewa hosting tersebut. Jadi tidak perlu kami install secara manual oleh kami sendiri. Yang kedua, storage yang tersedia itu besar. Ya. Kemudian yang ketiga, tersedianya support kepada WordPress karena nantinya kami akan menggunakan hosting tersebut untuk membangun sebuah website yang berdasarkan CMS. Nah, CMS yang akan kami pakai adalah WordPress. Kemudian yang keempat itu harganya yang terjangkau jika kami menyewanya selama 1 tahun. Tuh. Nah, pokoknya itu 4 hal ini harus terpenuhi. Apabila memang ada bonus-bonus yang lainnya, nah itu pun akan menjadikan nilai tambah gitu. Oke. Nah, ada 4 website atau 4 provider hosting yang telah kami lihat dan bandingkan. Itu yang pertama ini ada cloudkilat.com, kemudian ada Hostinger,
kemudian ada Dominesia, dan terakhir ada Niaga Hostel. Oke. Nah, dalam memilih paket supaya cepat, kami memilih paket-paket yang sudah direkomendasikan oleh pihak provider hosting. Nah, pertama kita akan lihat CloudKillat dulu. Di sini dia merekomendasikan untuk, atau yang pertama kali dilihat dan terlihat adalah paket Killat FM 2.0. Ukuran paketnya double XS. Nah, di sini dia akan mendapatkan RAM 1 GB, CPU 1 core, kemudian SSD 20 GB dan public IP 1. Nah, dari keterangan ini saja, CloudKillat ini baru memenuhi satu kriteria, yaitu storage yang besar. Nah, kemudian untuk si panelnya bagaimana? Kontrol panelnya. Nah, di sini dikatakan untuk aktivasi lisensi si panel dan live, silakan hubungi tim support. Nah, berarti kami harus menghubungi tim dari CloudKillat. Nah, kami tidak mau. Jadi kami inginnya tuh ketika menyewa sudah langsung terinstall si panelnya gitu. Jadi kriteria yang kedua itu tidak masuk untuk CloudKillat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dukungan kepada WordPress. Kita lihat ke selengkapnya di sini. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah paket ini mendukung untuk WordPress atau tidak, karena di sini tidak ada penjelasan tentang hal tersebut. Hanya penjelasan secara umum, tidak spesifik. Oke. Berarti yang kriteria ketiga tidak masuk. Kemudian yang selanjutnya itu kriteria keempat, yang terakhir, itu harganya. Nah, karena kami ingin menyewanya selama 1 tahun, nah di paket yang XXS itu double XS. Nah, untuk harga setahunnya itu 840.000 dengan VPN dan lain-lain itu 924.000. Nah, ini bagi tim kami itu sudah sangat mahal gitu. Jadi tim kami tidak memilih untuk menggunakan CloudKillat ini. Kemudian yang selanjutnya itu Hostinger. Nah, kami pilih yang terpopuler ini, Share Hosting Premium untuk website pribadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa jumlah website unlimited, akun emailnya unlimited, unlimited bandwidth, lain, WordPress acceleration. Nah, dan lain-lain gitu. Namun ada beberapa kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh Hostinger, yaitu storage dari hosting ini tuh seberapa besar, karena di sini tidak dijelaskan. Oke. Nah, kemudian lagi-lagi kontrol ke panelnya, apakah kontrol panelnya sudah tersedia secara langsung atau kita mesti menginstal secara manual. Nah, dari semua fitur ini yang memenuhi kriteria kami hanyalah WordPress acceleration. Dia mendukung WordPress gitu. Kemudian untuk yang harga ini kita akan lihat. Nah, di sini kan kita akan menyewanya selama 1 tahun. Nah, itu harganya 526.000.
menurut kami ini sudah dapat kami sewa lah, karena masih di bawah 700.000. Jadi batas dana yang kami miliki itu hanya sekitar 700.000 gitu. Jadi ini masih bisa kami sewa. Cuman karena 3 kriteria sebelumnya tidak terpenuhi, jadi kami pun tidak menyewa hostinger gitu. Jadi kita akan lewatkan hostinger. Kemudian kita ke Domainsia. Kita di tim saya memilih paket yang rekomendasi. Oke, yang super, paket super. Nah, di sini dijelaskan bahwa CPU-nya itu 1, core-nya, kemudian RAM-nya hanya 768 MB, SSD di space-nya atau storage-nya itu hanya 2 GB. Gitu. Nah, dari fitur ini saja sudah tidak memenuhi salah satu kriteria kami. Oke. Storage-nya tidak terlalu besar gitu. Kemudian kami ingin apakah hosting ini menyediakan kontrol panel secara langsung atau tidak. Iya, karena tidak ada keterangannya, jadi menurut kami masih abu-abu, entah menyediakan entah tidak. Jadi kami milih yang pasti-pasti saja gitu. Dengan kontrol panel kami bisa bilang ini tidak menyediakan menurut kami, karena kan di sini tidak tertulis gitu. Kemudian untuk dukungan WordPress-nya itu tidak tersedia juga ini. Nah, yang terakhir untuk harganya. Nah, nih WordPress Accelerator ternyata ada. Berarti dia mendukung WordPress, setidaknya mempercepat WordPress-nya lah. Oke. Berarti dia baru memenuhi 1 kriteria kami dari 4. Kemudian yang terakhir itu adalah harga. Nah, kita gunakan server Jakarta saja, siklusnya 1 tahun. Oke. Nah, harga di sini itu 396.000. Ini sangat murah. Oke. Ini dari budget yang telah kami tentukan ini sangat masuk dan sangat terjangkau oleh kami. Namun karena tidak memenuhi kriteria yang 2 tadi, yaitu kontrol panel dan storage-nya yang tidak besar, yang hanya 2 GB. Jadi kami memutuskan tidak menggunakan hostinger Domainsia ini, maaf salah sebut. Oke, jadi kami lewatkan. Nah, yang terakhir itu adalah Niaga Hoster. Kami memilih paket personal, ini dikatakan dia best seller. Oke, nah kita lihat fitur-fiturnya. Yang pertama itu adalah di space-nya, storage-nya. Dia mengatakan di sini unlimited. Berarti setidaknya kami tahu bahwa penyimpanan yang akan kami terima itu besar karena unlimited. Oke, kemudian apakah dia memberikan atau menginstal si panel secara langsung? Ya, di sini
Ini terlihat di panel terbaru. Oke, 2 kriteria telah terpenuhi oleh Niaga Hoster. Kemudian apakah dia memiliki support kepada atau dukungan kepada WordPress? Ya, di sini terlihat itu ada WordPress tagging, WordPress clone, transfer tool, auto update. Ya, dia Niaga Hoster telah memenuhi 3 syarat atau 3 kebutuhan yang kami inginkan untuk kami sewa. Dan terakhir adalah harganya. Nah, harganya di sini adalah dalam 1 tahun kami menyewa, kami harus membayar 637.500. Dan ini masih terjangkau oleh budget kami, karena kan budget kami itu hanya 700.000. Jadi kami rasa dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan Niaga Hoster telah memenuhi semua kebutuhan kami, jadi kami memutuskan untuk memilih Niaga Hoster nantinya. Jadi kami akan menggunakan paket hosting personal dengan gratis domain. Oke, itulah hasil pembahasan yang sebenarnya sudah dilakukan pada VidCon yang kami lakukan beberapa hari lalu. Jadi kami memutuskan untuk menyewa paket hosting personal dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga 637.500. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya secara lebih dalam, itu akan dibahas oleh teman seanggota tim, yaitu Ahdiaka. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Halo, saya Ahdiaka Mutakin Utbah. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Niaga Hoster. Kami memilih paket personal pada Niaga Hoster memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, gratis mendapatkan domain. Yang kedua, gratis 30 hari tanpa syarat. Yang ketiga, unlimited bandwidth. Yang keempat, unlimited database MySQL. Yang kelima, unlimited disk space. Yang keenam, mendapatkan fitur downtime dan keamanan. Yang ketujuh, mendapatkan fitur advance untuk web developer. Dan kekurangan yang ada di Niaga Hoster antara lain, yang pertama, tidak adanya spam, export protection pada paket personal, dan harga yang lumayan mahal. Terima kasih. Kesimpulan video ini adalah perencanaan tim kami untuk memilih Niaga Hoster paket personal. Pemilihan hosting dan paket tersebut telah melalui berbagai pertimbangan untuk menunjang pengerjaannya tugas akhir mata kuliah desain web. Kami akan menjelaskan bagaimana cara kami membayar hosting di Niaga Hoster. Kami memilih paket yang individual dan pada kali ini kami akan memasukkan atau menulis domain yang kami inginkan terlebih dahulu. Nama domain kami fasilitasi-belajar.com dan kami cek dan ternyata berhasil, dan harga paket ini sudah termasuk domain gratis atau istilahnya gratis domain. Dan setelahnya kami men-check out. Sebelum kami men-check out, kami memasukkan keranjang belanja auto install website WordPress. Hasilnya 700.000. Dan setelahnya kami memilih pembayaran dengan menggunakan BCA virtual account. Setelah itu kami check out.
pada kali ini saya nantinya bakal membayar hosting kami dengan menggunakan M-Banking BCA. Setelah kami membayar, kami langsung mengklik konfirmasi pembayaran di member area. Dan akhirnya status pembayaran kami berhasil. Tapi sebelum itu kami mengecek di Gmail, ternyata kami belum memasukkan identitas kami di Naga Hoster. Dan dengan sepengetahuan kami menjadikan ketika ingin membeli hosting di Naga Hoster diwajibkan dahulu untuk mengisi data diri seperti KTP, alamat dan lain-lain. Dan setelahnya, ketika kami sudah mengisi identitas dan lain-lainnya, akhirnya akun kami sudah secara resmi terdaftar sebagai pelanggan Naga Hoster, dan kami mendapatkan akun adminnya, username dan password. Dan akhirnya selesai pembayaran kami. Nama saya Muhammad Ferdianza. Saya sekarang akan menjelaskan plugin-plugin apa aja yang akan digunakan atau yang sudah digunakan untuk membangun website fasilitasi belajar.com yang dimiliki oleh tim kami. Itu ada Elementor sebagai plugin untuk mendesain page-nya, kemudian Elemenskit juga mendesain page-nya, dan satu lagi untuk desain page itu ada Premium Add-on. Kemudian ada Preloader, plus itu untuk loading page. Kemudian ada Lightspeed untuk mempercepat proses loading dari satu page ke page yang lain. Kemudian ada H5P, ini akan kami gunakan untuk quiz gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Fasilitasi belajar.com, tampilan berandanya, ada pembelajaran, media pembelajaran, dan tentang kitanya. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.